Bab 1. Badai di Tanah Natuna. Anjing sialan. Beraninya perwira lulusan secapa memimpin Kodam, di lapangan tembak marinir di Teluk Buton, Natuna, di tengah embusan angin laut yang kencang, umpatan kasar meluncur dari bibir Mayor Jenderal Budi Santoso, Panglima Divisi Infanteri 6 Elang Biru. Ia mengayunkan tongkat komandonya dengan kasar, membersihkan lumpur yang menempel di sepatu bot PDL-nya. Matanya menatap tajam pada asisten operasi, Asops di sebelahnya, Kolonel Iwan Setiawan. Wan, Iwan, Pangdam V, Nusantara yang baru itu, si Kartika, perempuan itu, tidak mungkin datang kemari hari ini, kan? Kau sudah pastikan jadwalnya? Siap, Jenderal. Sesuai jadwal, Pangdam hari ini memiliki agenda kunjungan ke Batalion Artileri Pertahanan Udara di Ranai. Secara waktu, tidak akan cukup bagi beliau untuk sampai ke lokasi ini. Barulah Majen Budi Santoso mendengus lega. Letnan Jenderal Kartika Wulandari, Pangdam baru yang reputasinya begitu ditakuti bahkan di kalangan lulusan Akmil paling senior sekalipun. Sebagai wanita pertama yang menjabat Panglima Komando Daerah Militer, Pangdam, di medan tempur, ia dijuluki si iblis betina dari Cijantung. Bukan lulusan Akmil. Ia meniti karier dari sekolah calon perwira secapa, dan menghabiskan sebagian besar masa dinasnya sebagai legenda hidup di Komando Pasukan Khusus Kopassus. Bagi para jenderal elit seperti Budi Santoso, yang kariernya mulus dan selalu berada di zona nyaman, Kartika tak ubahnya spesies invasif yang mengacaukan ekosistem. Hah, mentang-mentang jebolan Kopassus, merasa paling paham lapangan, begitu? Omong kosong. Di sini medan tempur infanteri mekanis. Memangnya apa yang dia tahu soal manuver tank? Budi Santoso melipat tangan di belakang punggung, menatap area latihan dengan angkuh. Latihan hari ini bukan sekadar latihan taktis biasa. Ini adalah sebuah pertunjukan operasi pendaratan amfibi yang ia sutradarai sendiri untuk mengesankan tim penilai dari Markas Besar Angkatan Darat, Mabesat. Komandan Batalion Tank, apa yang kau lakukan? Kenapa lajunya lambat sekali seperti keong? Aku bilang serbu sampai debu tanah merah ini menutupi langit. Wajah Danyon Tank yang memegang radio HT berubah pucat. Jenderal, semalam hujan deras, area ini jadi lautan lumpur. Jika kami paksakan menambah kecepatan, ada risiko rantai tank tergelincir atau bahkan terbalik. Bajingan. Kau kira kalau perang sungguhan musuh mau menunggu tanah kering? Hah? Cepat tambah kecepatan. Kalau aku tidak melihat badai debu di depanku, copot baretmu. Bentakan Budi Santoso menggema, membelah suara deru mesin yang memenuhi lapangan latihan. Di kepalanya hanya ada satu hal, promosi jabatan. Pemandangan spektakuler tank-tank Leopard 2 RI menerjang lumpur, diikuti oleh pasukan infanteri dengan sigap itulah satu-satunya tiket untuk menambah satu bintang lagi di pundaknya. Elang Biru mulai serang. Karena tak tahan dengan desakan Budi, pengemudi tank kavaleri terdepan menginjak pedal gas hingga maksimal. Monster baja seberat 60 ton itu meraung dan melesat ke dalam kubangan lumpur. Namun, kekhawatiran itu menjadi bencana. Tank terdepan yang dipaksa melaju kencang kehilangan traksi, rantainya tersangkut di lubang lumpur yang dalam dan oleng dengan keras. Brakak! Tank itu kehilangan keseimbangan, tergelincir, dan menabrak pagar pengaman tanggul. Kendaraan tempur Anoa di belakangnya mengerem mendadak. Dalam sekejap, lapangan latihan menjadi arena kekacauan. Seorang prajurit yang berlumuran lumpur kehilangan pijakan dan jatuh berbahaya tepat di samping rantai tank yang masih bergerak. Berhenti, hentikan tank. Pengawas latihan mengibarkan bendera, tapi wajah Budi Santoso sudah memerah karena murka. Ia melompat dari panggung pengamatan, menghampiri prajurit dan komandan tank yang berguling di lumpur. Kalian semua tolol. Merusak latihan sempurnaku. Sekarang kau pura-pura sakit di situ, hah? Bukannya memeriksa prajurit yang kesakitan, Budi justru menusuk-nusuk helm prajurit itu dengan tongkat komandonya. Bangun, jangan pura-pura sakit, cepat kembali ke formasi, rencana sempurnaku hancur berantakan gara-gara kalian. Jenderal. Pergelangan kaki saya. Di medan perang, kakimu putus satu pun kau harus merangkak untuk membunuh musuh. Di mana mental bajamu? Tepat saat Budi Santoso mengangkat tongkatnya hendak memukul prajurit itu, sebuah kendaraan taktis P6 Perpak Ataf, berwarna hitam legam, meluncur senyap memasuki area latihan.
Plat nomor dan identitas kesatuannya ditutupi kamuflase. Namun, saat mobil berhenti dan pintunya terbuka, udara di lokasi itu seolah membeku. Turun seorang wanita dengan seragam PDL yang rapi dan licin seolah baru disetrika, sangat kontras dengan medan yang penuh lumpur. 3 bintang perak di baret merahnya memancarkan cahaya dingin. Letnan Jenderal Kartika Wulandari, Pangdam V, Nusantara. Kehadirannya tidak mencolok. Tanpa ajudan, ia berjalan seorang diri melintasi lumpur seperti hantu. Aura senyap dan mematikan yang tertempa sejak di Kopassus masih melekat kuat, bahkan setelah ia menjadi seorang jenderal. Budi Santoso membeku, tangannya yang memegang tongkat komando berhenti di udara, mulutnya menganga. Pangdam. Para prajurit di sekitarnya sontak mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan. Elang biru. Di tengah pekik yel-yel yang menggema, mata Kartika Wulandari tak bergeming sedikit pun. Pandangannya melewati Budi Santoso, terkunci pada pergelangan kaki prajurit yang bengkak dan mengerang kesakitan di tanah. Lalu, dengan sangat perlahan, ia mengangkat kepalanya dan menatap Budi Santoso. Tatapan itu lebih kering dan lebih menakutkan daripada tatapan predator yang mengincar mangsanya. Budi Santoso merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah kata-kata anjing sialan dan perempuan gila yang ia ucapkan tadi sampai ke telinganya? Jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha bersikap setenang mungkin, memasang senyum penjilat. Ah, Ibu Pangdam. Suatu kehormatan. Kenapa tidak memberi kabar akan berkunjung? Kami sedang melaksanakan latihan dengan intensitas tinggi, seperti perang sungguhan. Anak-anak ini semangatnya masih kurang, jadi... Budi Santoso mencoba menutupi situasi, tetapi suara dingin Kartika memotongnya, menembus deru mesin di lapangan. Tutup mulutmu, Jenderal Budi. Kartika bahkan tidak melirik Budi. Ia berlutut di samping prajurit yang terluka. Lumpur mengotori seragamnya yang bersih, tetapi ia tidak peduli. Ia memeriksa pergelangan kaki yang bengkak itu. Dengan sentuhan yang terlatih, ia meraba area cedera dan segera memanggil tim medis. Dugaan ligamen putus. Segera evakuasi. Siap, laksanakan. Setelah memastikan prajurit itu dibawa oleh tim medis, Kartika perlahan bangkit dan akhirnya menatap Budi Santoso. Setiap langkahnya mendekat, ketegangan di udara terasa semakin mencekik. Di luar, Budi Santoso berusaha menunjukkan rasa hormat, tetapi di dalam hatinya ia masih meremehkan wanita itu. Perempuan yang naik pangkat karena keberuntungan, memangnya apa yang dia tahu soal lapangan? Seolah bisa membaca kesombongan di matanya, sudut bibir Kartika sedikit terangkat sinis. Ibu Pangdam, ini hanya insiden kecil yang biasa terjadi dalam latihan. Jika latihan keras, kecelakaan kecil, Kartika mendengus pelan, lalu menunjuk tank yang terperosok di lumpur dengan dagunya. Menurut matamu, Jenderal, apakah ini situasi latihan yang wajar? Dasar dari pergerakan mekanis adalah pengenalan medan. Perwira baru pun tahu kalau tanah liat di wilayah ini akan berubah menjadi bubur setelah hujan deras. Itu pengetahuan dasar. Ia mendekat hingga tepat di depan wajah Budi Santoso. Secara fisik, Budi lebih tinggi, tetapi aura yang dipancarkan Kartika benar-benar menekan dan mengintimidasinya. Kau tidak membuat penilaian taktis. Kau hanya memaksakan kehendak demi menciptakan sebuah pertunjukan untuk promosi jabatanmu yang dangkal. Anak buahmu nyaris tenggelam di dalam tank, prajurit infanteri hampir terlindas. Apakah itu yang kau sebut latihan? Itu. Untuk menciptakan situasi yang mendekati kondisi nyata, Budi tergagap, tetapi Kartika tanpa ampun. Kondisi nyata? Apa maksudmu dengan kondisi nyata? Apakah memburu-buru pasukan untuk menyerang secara membabi buta tanpa memperhitungkan keselamatan mereka itu kondisi nyata? Itu bukan kepemimpinan, itu pembunuhan. Kartika mengeluarkan peta operasi yang basah dari sakunya dan menjejalkannya dengan kasar ke dada Budi. Titik pendaratan yang dilaporkan seharusnya di sektor A. Kenapa kau pindahkan ke sektor B yang berbahaya ini? Pupil mata Budi Santoso bergetar. Sektor A memang aman, tetapi medannya terlalu datar dan tidak fotogenik. Sektor B memiliki tanggul yang tinggi, sempurna untuk mengambil gambar yang terlihat dinamis dan heroik. Sesuai kondisi di lapangan, kami melakukan penyesuaian tanpa izin. Suara Kartika sedingin es. Kau buta karena ingin diliput media dan pamer foto, lalu kau melanggar prosedur. Pelanggaran aturan TNI,
perubahan rencana operasi sepihak, penyalahgunaan wewenang. Ditegur di depan anak buahnya sendiri, apalagi oleh seorang perwira wanita dari Kopassus yang selalu ia remehkan, wajah Budi Santoso memerah padam. Tak tahan lagi, ia meninggikan suaranya, "Ibu Pangdam, ucapan Anda keterlaluan. Saya ini Panglima Divisi. Anda tidak bisa menghina penilaian seorang komandan di lapangan seperti ini." Para perwira staf di sekelilingnya menahan napas. Sikap seorang mayor jenderal yang menentang seorang letnan jenderal adalah tindakan insubordinasi yang terang-terangan. Tetapi Budi Santoso punya pegangan. Dengan ayah seorang purnawirawan jenderal dan perlindungan dari cincin emas, sebuah faksi kuat di tubuh militer, ia yakin Kartika tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, ia salah besar. Kartika menatapnya dengan dingin, seolah melihat binatang buas yang terperangkap. "Penilaian? Kau tidak membuat penilaian, kau berjudi dengan nyawa anak buahmu sebagai taruhannya." Ia menepis debu di bahu Budi. Sentuhannya lembut, tetapi terasa mengerikan, seperti algojo yang mengalungkan tali ke leher terpidana mati. "Jenderal Budi, apa semboyan divisimu?" Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Budi terdiam sejenak. "Elang biru, Bu." "Benar. Elang biru. Tapi elangmu ini, bukannya terbang gagah, malah berbau busuk seperti bangkai." Kartika mundur selangkah, lalu berteriak dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh prajurit di lapangan. "Mulai hari ini, seluruh latihan Divisi Infanteri 6 dihentikan. Dan kau, Mayor Jenderal Budi Santoso, terhitung sejak saat ini, kewenangan komandomu dicabut. Tim dari Inspektorat Kodam akan segera tiba. Siapkan pembelaanmu nanti di hadapan mereka." "Apa? Dicabut? Atas dasar wewenang apa Anda? Mau kutambahkan dakwaan pembangkangan terhadap perintah atasan dan penghinaan terhadap perwira yang lebih tinggi?" Mata Kartika memancarkan aura membunuh yang nyata. Itu adalah aura yang tidak bisa ditiru oleh perwira karbitan. Aura yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berkali-kali lolos dari maut, pantang menyerah. Kartika meneriakkan semboyan Kopassus dengan singkat dan tegas, lalu tanpa ragu berbalik dan berjalan menuju kendaraan taktisnya. Para perwira dan prajurit yang tadinya hanya berdiri terpaku, seolah tersihir, serempak memberikan penghormatan pada punggungnya yang menjauh. Pantang menyerah. Di tengah lapangan yang becek, hanya Budi Santoso yang tertinggal sendirian, tinjunya gemetar karena malu dan marah. "Lihat saja. Ini belum berakhir." Pemicu yang baru saja disentuh Kartika Wulandari bukanlah sekadar pelanggaran latihan biasa. Itu adalah kartel raksasa yang telah menjadi parasit di dalam tubuh organisasi militer selama puluhan tahun. Di dalam P6 Ataf yang melaju, Kartika bersandar di kursi kulit yang dingin. Ia bergumam pelan, tetapi dengan nada yang sangat tegas. "Mulai. Tidak akan berhenti, sampai daging busuk terakhir berhasil dikupas habis. Perang sesungguhnya baru saja dimulai." Bab 2. Sarang yang terkunci. Pada saat yang sama, di ruang kerja Panglima Divisi Infanteri 6, suasana begitu sunyi mencekam. Berbeda dengan pemandangan damai gugusan Pulau Natuna di luar jendela, ruangan itu dipenuhi hawa membunuh yang dipancarkan oleh Maijen Budi Santoso. Ia menatap papan nama di mejanya seolah ingin menghancurkannya, lalu tak kuasa menahan amarah dan menendang mejanya dengan keras. "Beraninya perempuan gila itu menyentuhku. Budi Santoso." Brak. Suara keras terdengar saat perabotan berjatuhan ke lantai. Di sudut ruangan yang gelap, Asops Kolonel Iwan Setiawan hanya bisa menelan ludah ketakutan. Budi, dengan tangan gemetar, menyulut sebatang rokok. Ruangan yang seharusnya bebas asap itu seketika dipenuhi kepulan asap pekat. "Wan, para anjing dari Inspektorat Kodam itu sudah sampai mana?" Iwan, dengan wajah pucat, memeriksa tabletnya. Baru saja melewati markas Lanal Ranai. "Jenderal, diperkirakan akan tiba di gerbang utama dalam 30 atau 40 menit. 40 menit? Senyum mengerikan tersungging di bibir Budi. "Cukup. Di sini, aku masih rajanya. Segera perintahkan penjagaan gerbang utama untuk memberlakukan status siaga 1. Jangan biarkan satu semut pun dari Kodam masuk tanpa izinku." "Paham, Jenderal? Itu adalah pembangkangan yang nyata. Jika masalah ini membesar, tidak akan ada jalan untuk kembali." Budi hanya tertawa mengejek mendengar bantahan Iwan. "Pembangkangan? Siapa bilang?
Bilang saja ini prosedur pertahanan pangkalan untuk mengamankan situasi pasca insiden latihan. Dan sekarang, segera sambungkan aku ke Brigjen Hartono di Mabesat. Kau kira cincin emas tidak bisa menyingkirkan satu perempuan jebolan Kopassus? Mata Budi Santoso berkilat karena haus kekuasaan dan kegilaan. Sementara itu, di markas Kodam V, Nusantara, ruang kerja Letjen Kartika Wulandari terasa dingin dan minimalis, seperti pos komando di medan perang. Tidak ada hiasan mewah, dindingnya dipenuhi peta situasi yang menunjukkan karakter sang Pangdam. Menatap Gunung Ranai dari jendela, punggung Kartika didatangi oleh asisten intelijen, Asintel, Kolonel Surya Wirawan, yang masuk dengan tergesa-gesa. Pangdam. Situasi di Divisi 6 memburuk. Maijen Budi menutup gerbang utama dan menempatkan pasukan bersenjata. Ini adalah upaya terang-terangan untuk menghalangi tim inspektorat dengan kekerasan. Kartika perlahan berbalik. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran, seperti yang kuduga. Maling yang ketakutan selalu mengunci pintu rumahnya. Ia mengetuk-ngetukkan ujung jarinya pada sebuah map di atas meja. Ini bukan sekadar soal harga diri. Dia takut. Dia tahu jika tim inspektorat masuk, yang akan terbongkar bukan hanya pelanggaran latihan, tapi juga penggelapan dana kesejahteraan prajurit dan penyelewengan logistik selama setahun terakhir. Mata Kartika berkilat tajam. Ia menyerbu Divisi 6 hari ini bukan tanpa alasan. Jauh di dalam laci mejanya, tersimpan sebuah surat kaleng dari seorang informan anonim yang menjadi pemicu semua ini. Laporan itu sungguh memuakkan. Jatah makanan yang seharusnya menjadi hak prajurit, Divisi 6 terus-menerus dipotong. Bahkan, persediaan solar untuk generator yang sangat vital di musim penghujan pun digelapkan hingga gudang nyaris kosong. Ini bukan tentara. Ini lintah darat yang hanya memikirkan perutnya sendiri, memeras keringat anak buah untuk menyemir bintang di pundaknya. Menjijikkan. Awalnya, Kartika mengira Budi Santoso hanyalah seorang komandan yang tidak kompeten dan malas. Namun, semakin dalam ia menggali, kebenaran yang terungkap membuktikan bahwa Budi adalah tumor ganas yang menggerogoti tubuh TNI. Saat itu, Kolonel Surya kembali melapor dengan nada mendesak. Gerakan dari Mabesat juga terpantau. Seorang pejabat penting dari Direktorat, Ajudan Jenderal, Dita Jenat, menekan staf personel kita, meminta agar penjatuhan sanksi terhadap Pangdiv 6 dipertimbangkan kembali. Ini sudah mendekati ancaman. Sudah kuduga. Akar-akar busuk itu saling melilit, sulit dicabut. Kartika membanting map di tangannya ke atas meja. Brak, Kolonel Surya. Kita ubah total rencana operasi. Siap Pangdam. Apakah tim inspektorat kita tarik mundur? Tidak. Tidak ada jalan memutar. Kita terobos langsung. Kartika berjalan tegap ke gantungan pakaian di sudut ruangannya dan mulai mengenakan perlengkapan tempur perorangan. Ia tidak melirik seragam PDU-nya yang megah. Yang ia butuhkan sekarang adalah seragam loreng yang siap kotor oleh debu dan mesiu. Ia menyelipkan pistol G2 Combat ke sarungnya di pinggang dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Jika inspektorat tidak bisa masuk, Pangdam sendiri yang akan mendobrak pintunya. Terlalu berbahaya, Pangdam. Maijen Budi sedang kalap. Laporan intelijen menyebutkan ia menempatkan pasukan bersenjata lengkap di gerbang. Bahkan lebih banyak dari sekadar provost. Kolonel Surya mencoba mencegah dengan wajah cemas. Tetapi tekad Kartika sudah sekeras baja. Ia mengenakan baret merahnya dan menatap Surya. Kolonel, apa aturan pertama yang selalu kita dengar sampai bosan saat latihan di Cijantung dulu? Kolonel Surya sejenak mengingat masa lalunya, lalu menjawab dengan tegas. Buktikan logika dengan tindakan, benarkan proses dengan hasil. Tepat. Sudah saatnya kita ajarkan pada para politikus berseragam yang hanya bisa bermain lobi di belakang meja, apa artinya menjadi prajurit sejati. Kumpulkan satu tim dari detasemen polisi militer, perlengkapan tempur lengkap. Kita berangkat 10 menit lagi. Kartika berhenti sejenak, lalu memberikan perintah tambahan, dan perintahkan Danjen Perhubungan untuk membuka jalur komunikasi rahasia. Sadap semua komunikasi antara pos komando Divisi 6 dengan Mabesat. Catat kepada siapa saja Budi Santoso memohon pertolongan. Jadikan itu semua sebagai bukti. Siap, laksanakan. Pantang menyerah. Kolonel Surya memberi hormat dan segera keluar. Di ruangan yang kosong, Kartika berdiri di depan cermin.
waktu telah meninggalkan jejaknya. Tetapi tatapan matanya masih sama tajamnya seperti saat ia berusia 20-an, tepat sebelum diterjunkan dalam operasi anti-teror. Budi Santoso, tembok kesombongan yang kau bangun itu akan kuremukkan hingga menjadi debu. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Beberapa saat kemudian, sirine darurat meraung memekakan telinga di lapangan upacara Kodam V, Nusantara. Personel Denpom berseragam hitam anti-teror dengan cepat menaiki rantis Pindad Komodo dan Panzer Anoa. Di barisan terdepan, kendaraan komando yang ditumpangi Kartika meraung, siap melesat. Konvoi itu membelah jalanan Natuna, melaju kencang ke arah utara. Memasuki wilayah perbatasan Divisi 6, udara terasa semakin berat. Bunga-bunga liar di tepi jalan bergoyang hebat diterpa angin dari konvoi yang melaju, seolah menjerit ketakutan. 30 menit kemudian, gerbang utama markas Divisi 6 terlihat. Situasinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Gerbang besi yang biasanya terbuka lebar kini tertutup rapat. Di belakang barikade, prajurit penjaga bersenjata lengkap mengarahkan senapan mereka keluar, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Bahkan di atap pos jaga, seorang prajurit sudah siaga di belakang senapan mesin K3 yang terpasang. Ini bukan sambutan untuk atasan, melainkan posisi tempur untuk menyambut musuh. Kendaraan komando Kartika melaju cepat hingga berhenti beberapa meter di depan gerbang. Kendaraan Denpom di belakangnya segera menyebar, membentuk formasi pengepungan. Dari dalam pos jaga, seorang komandan jaga berlari keluar membawa megafon. Suaranya bergetar karena gugup. Berhenti. Harap berhenti. Saat ini pangkalan sedang dalam proses pemeliharaan dan pengecekan keamanan. Semua kendaraan dari luar dilarang masuk. Harap segera kembali. Kartika memberi isyarat tangan pada pengemudinya untuk tetap menyalakan mesin, lalu ia membuka pintu mobilnya dengan kasar. Begitu ia turun, seluruh tim Denpom serempak melompat keluar dan mengambil posisi siaga. Laras senapan mereka mengarah ke bawah, tetapi jari telunjuk sudah berada di pelatuk. Mata para prajurit penjaga Divisi 6 bergetar hebat. Target yang mereka hadapi bukanlah musuh, melainkan pangdam mereka sendiri, atasan langsung mereka. Mental mereka berada di ambang kehancuran, terjepit di antara perintah gila pangdiv mereka dan otoritas absolut seorang pangdam. Tanpa megafon, dengan tangan kosong, Kartika berjalan tegap menuju gerbang. Prajurit, kepada siapa laras senapanmu itu kau arahkan? Suaranya rendah, tetapi lebih jelas dan mengintimidasi daripada suara bising dari megafon. Ibu Pangdam, ini perintah tegas dari pangdiv. Beliau memerintahkan untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Perintah dari seorang penjahat yang kewenangannya telah dicabut bukanlah perintah. Itu adalah pemberontakan. Kartika kini sudah berada tepat di depan barikade. Jaraknya dengan prajurit bersenjata itu hanya 2 meter. Prajurit itu mundur selangkah karena ketakutan. Minggir. Aku hitung sampai 3. Jika dalam 3 hitungan tumpukan sampah ini tidak disingkirkan, akan kuanggap sebagai pemberontakan di medan perang dan akan kutindak di tempat. 1. Tangan kanan Kartika dengan santai membuka kancing sarung pistol di pinggangnya. Gerakannya begitu luwes dan natural, tetapi justru kesederhanaan itu membawa teror yang mencekik bagi para prajurit. Mereka semua tahu dari tatapan matanya, wanita ini tidak pernah main-main. 2. Di ruang kerjanya, Budi Santoso yang menyaksikan konfrontasi menegangkan ini melalui monitor CCTV menggigit bibirnya hingga berdarah. Apa perempuan gila itu benar-benar akan menembak? Tahan. Jangan biarkan dia masuk. Tahan dengan cara apapun. Budi berteriak histeris ke radio HT-nya. Namun, teror yang dirasakan langsung di lapangan jauh lebih kuat daripada teriakan Budi dari seberang monitor. Komandan jaga yang berhadapan langsung dengan tatapan dingin. Kartika merasakan kakinya gemetar hebat. Bibir Kartika bergerak perlahan. 3. Satu kata singkat itu seolah menjadi pemicu. Tepat saat tangan Kartika menggenggam gagang pistolnya, komandan jaga itu berteriak histeris. Buka! Buka gerbangnya sekarang! Hei, bodoh! Cepat singkirkan barikadenya. Tapi, dan... Perintah pangdiv. Bajingan, yang di depan kita ini pangdam. Kalau kita tidak patuh, kita semua bisa mati. Cepat buka. Pos jaga seketika menjadi kacau balau. Para prajurit tunggang langgang menyingkirkan barikade dan membuka gerbang besi yang berat itu.
Kartika melepaskan genggamannya dari pistol, lalu menepuk pundak komandan jaga yang pucat pasi ketakutan. Keputusan yang cerdas. Prajurit tidak bersalah. Kartika kembali naik ke kendaraannya. Langsung ke batalion perbekalan dan angkutan, lewati kantor pusat. Melalui gerbang yang terbuka, konvoi Kodam VI, Nusantara menerobos masuk tanpa halangan. Mereka seperti pisau bedah tajam yang siap mengoperasi borok di tubuh Divisi 6 yang sudah membusuk. Pada saat yang sama, di ruang kerjanya, Budi Santoso terkulai lemas di kursinya saat melihat apa yang terjadi di monitor. Radio HT di tangannya jatuh dan menggelinding di lantai. Tembus, Jenderal. Mereka berhasil masuk, gumam Kolonel Iwan dengan wajah pucat. Wajah Budi Santoso berubah mengerikan. Ia sudah tak punya pilihan lain. Bakar. Bakar semuanya. Apa-apa, Jenderal? Kau tuli. Bakar semua buku kas dana gelap, catatan rekening palsu, laporan latihan fiktif. Hancurkan hard disknya dengan palu. Sekarang. Budi berteriak seperti kesetanan. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa tim siber dari Kodam VIME, Nusantara sudah meretas jaringan intranet Divisi 6 tadi malam dan menyalin semua data kejahatannya. Sebuah pesan terenkripsi masuk ke radio Kartika. Pangdam, ini Asintel. Sesuai perkiraan, terdeteksi aktivitas pemusnahan dokumen dan degaussing hard drive massal di ruang kerja Pangdiv. Senyum dingin terukir di bibir Kartika. Tidak mengejutkan. Selagi tikus-tikus itu sibuk bersembunyi di lubangnya, kita akan menguras lumbung makanan mereka. Tangkap Danyon Bekang. Rakun gendut itu pasti tahu kemana saja logistik yang dicuri Budi mengalir. Di luar jendela mobil, gedung markas Divisi 6 berlalu dengan cepat. Tatapan tajam. Kartika sejenak tertuju pada jendela ruang kerja di lantai atas. Budi Santoso, kau pasti sedang gemetar ketakutan sekarang. Tapi teror yang sebenarnya baru akan dimulai. Akan kutayangkan ke seluruh negeri betapa busuknya 2 bintang di pundakmu itu. Bab 3. Mengupas borok. Di sudut terpencil markas Divisi 6, sirine kendaraan Denpom Kodam VI, Nusantara meraung-raung di lapangan batalion perbekalan dan angkutan, Yon Bekang. Tempat ini adalah nadi logistik divisi, sekaligus sarang korupsi, mulai dari bahan bakar tank, hingga makanan kaleng prajurit. Semuanya melewati tempat ini, menjadikannya lahan basah untuk diselewengkan. Begitu. Letjen Kartika turun dari mobil, Komandan Batalion, Letnan Kolonel Agus Wijoyo, berlari tergopoh-gopoh. Ia hanya mengenakan kaos singlet yang sudah melar, dengan kemeja PDL yang dikancing seadanya. Perutnya yang buncit dan wajahnya yang berminyak membuatnya lebih mirip pedagang pasar daripada seorang perwira menengah. Siap? Elang biru. Ibu Pangdam. Ada keperluan apa kemari? Tanpa pemberitahuan. Letkol Agus mencoba tersenyum paksa sambil menyeka keringat yang membanjiri wajahnya. Matanya bergerak liar, mencari celah untuk kabur. Kartika mengabaikan hormatnya dan berjalan lurus menuju gudang penyimpanan bahan bakar. Letkol Agus, segera bawa buku catatan pengeluaran BBM bulan ini dan papan inventaris stok. Perintah yang tajam itu membuat Agus panik dan segera menghalangi jalan. Ibu Pangdam, tidak bisa. Lantai di dalam gudang sedang diperbaiki, uap bahan bakar sangat pekat dan berbahaya. Selain itu, buku catatan adalah dokumen rahasia. Aku tidak pernah menerima laporan perbaikan fasilitas. Minggir, Kartika terus maju tanpa ragu. Anggota Denpom segera mengepung Agus, menahannya di kedua sisi. Aku tidak butuh petugas keamananmu. Pintu ini akan kubuka sendiri. Atas satu kedipan mata dari Kartika, seorang anggota Denpom memotong gembok gudang dengan pemotong baja, created. Pintu besi yang berkarat terbuka, mengeluarkan bau minyak yang menyengat. Di dalam kegelapan, mata Kartika berkilat. Ia berjalan menuju tumpukan drum yang tersembunyi di sudut tangki bahan bakar raksasa. Di permukaannya tertempel stiker. Oli bekas, dilarang digunakan kembali. Astaga, Ibu Pangdam, itu benar-benar oli bekas. Limbah dari bengkel. Besok akan diambil oleh pihak ketiga, jadi mohon jangan. Agus berteriak panik. Kartika mengabaikannya. Dengan tangan yang terbungkus sarung tangan katun putih, ia mengusap permukaan drum. Tidak ada bekas oli, bahkan debu pun tidak ada. Kau merawat drum oli bekas ini dengan sangat baik,
seperti produk baru dari pabrik. Kartika merebut kunci Inggris besar dari sabuk seorang prajurit Denpom. Pangdam, sesuai prosedur, tidak bisa. Trangke. Dengan suara memekakan telinga, Kartika menghantam tutup drum dengan kunci Inggris. Letkol Agus menjerit dan jatuh terduduk. Kartika memutar tutup drum yang penyok itu dengan kasar. Cahaya senter menyorot ke dalam drum. Cairan di dalamnya bukanlah oli bekas yang hitam pekat. Itu adalah solar industri berkualitas tinggi, jernih dan berkilauan. Pasukan tank di divisimu seleranya unik juga. Mereka bisa bergerak dengan meminum oli bekas? Atau kau ini seorang alkemis yang bisa mengubah oli bekas menjadi solar? Kunci Inggris yang berat di tangannya melesat dan menancap tepat di depan ujung sepatu bot Letkol Agus. Trank. Menjual solar bersubsidi untuk militer dengan menyamarkannya sebagai oli bekas. Nyalimu besar sekali. Kemana semua uang kotor itu mengalir? Ke kantong Budi Santoso? Atau ke perut buncitmu itu? Wajah Agus sudah seperti mayat hidup. Kakinya lemas. Ia jatuh berlutut. Ibu Pangdam, saya tidak bersalah. Saya hanya menjalankan perintah. Pangdiv menjanjikan promosi jika saya mau tutup mata. Kartika mengangkat tangannya, menghentikan pembelaan pengecut itu. Buku catatannya ada di brankas rahasia di bawah meja kerja saya. Atas isyarat dagu dari Kartika, Komandan Denpom segera bergerak. Tangkap dia. Dakwaannya, pencurian properti militer, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan subversif. Ibu Pangdam, tolong, anak saya baru berumur 1 tahun. Mohon kebijaksanaannya. Jeritan Agus terputus saat ia diseret oleh anggota Denpom. Udara di luar gudang terasa dingin, tetapi tatapan mata Kartika lebih dingin lagi. Prajuritnya mandi dengan air dingin dan tidur di barak yang lembab karena tidak ada solar untuk generator, sementara komandan mereka menjual solar itu untuk memperkaya diri. Ini bukan sekadar korupsi. Ini adalah pengkhianatan yang menusuk dari belakang. Saat itu, Kolonel Surya berlari dengan wajah tegang. Ketemu, Pangdam. Buku kas rahasia yang disebutkan Letkol Agus. Skalanya di luar dugaan. Selama 2 tahun, nilai solar dan jatah makanan yang digelapkan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Kolonel Surya membuka halaman kunci dari buku itu. Di sana, tercetak jelas bukti transfer dana dalam jumlah besar setiap bulan ke rekening atas nama samaran milik Maijen Budi Santoso. Cukup bukti. Budi Santoso, riwayatmu tamat di sini. Kita ke markas pusat. Saatnya menyelesaikan perburuan ini. Konvoi kendaraan itu kembali meraung, melesat menuju gedung markas utama Divisi 6. Melihat iring-iringan Denpom yang dipimpin langsung oleh Pangdam, para penjaga bahkan tidak berani mencoba menghalangi. Begitu Kartika memasuki lobi utama, suasana langsung membeku. Suara langkah sepatu botnya menggema seperti jenderang kematian. Ibu Pangdam. Pangdiv sedang menerima telepon penting. Mohon mengikuti prosedur. Sekretaris pribadi Pangdiv mencoba menghalangi dengan wajah pucat. Tetapi Kolonel Surya mendorongnya ke dinding dengan tubuhnya yang besar. Kartika berdiri di depan pintu ruang kerja Pangdiv. Dari dalam, terdengar suara panik Budi Santoso. Senior, ini fitnah. Perempuan gila itu mencoba menjebak saya dengan bukti palsu. Kartika menggulung buku kas itu di tangannya. Mengetuk pintu adalah sebuah kemewahan yang tidak perlu. Brak! Pintu kayu jati yang kokoh itu hancur ditendang oleh sepatu botnya. Engselnya copot dan pintu itu menghantam dinding. Budi Santoso, yang sedang memegang telepon, melompat kaget. Tutup teleponnya. Perintah dingin Kartika memenuhi ruangan. Prajurit Denpom bersenjata menyebar di belakangnya. Budi membeku. Masih memegang gagang telepon. Apa? Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini di mana? Di mana lagi? Sarang parasit yang menghisap darah prajuritnya sendiri. Kartika melemparkan buku kas itu ke wajah Budi. Buku itu mengenai papan namanya, menjatuhkannya, lalu jatuh ke lantai. Ini bukti yang kau cari. Letkol Agus ternyata sangat teliti. Jatah premanmu dicatat sampai ke rupiah terakhir. Pandangan Budi terpaku pada buku kas di lantai. Dari seberang telepon, terdengar suara. Halo? Budi? Jawab. Tapi semua sudah berakhir. Selesai. Budi. Suara datar Kartika terdengar seperti vonis akhir. Budi, dengan tangan gemetar, memungut buku itu,
lalu menjerit dan membantingnya ke lantai, seperti tikus yang terpojok. Ia menatap Kartika dengan mata merah. Ini jebakan? Ini rekayasa. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa ayahku? Lulusan secapa rendahan sepertimu beraninya menyentuh senior lulusan Akmil. Budi menggunakan latar belakangnya sebagai perisai terakhir. Kartika tertawa sinis. Latar belakang? Jadi, latar belakang terhormat yang kau banggakan itu adalah mencuri jatah makan prajurit dan menjual solar? Kau benar-benar mencoreng nama baik ayahmu. Kartika mendekat perlahan, seperti ular yang siap melilit mangsanya. Saat aku masih di Kopassus, aku sudah muak melihat sampah sepertimu. Kau tahu apa yang lebih menjijikan dari teroris? Musuh dalam selimut, parasit yang menusuk dari belakang dan hanya peduli pada perutnya sendiri. Wajah Budi memerah. Ia membuka laci mejanya dengan kasar. Terdengar suara gemeretak, dan di tangannya kini ada sebuah pistol G2 Combat berwarna hitam. Suasana seketika membeku. Para prajurit Denpom refleks mengangkat senjata mereka, tetapi Kartika dengan tenang memberi isyarat tangan untuk menahan mereka. Matanya menatap lurus ke arah Budi. Mau menembak? Silakan. Tarik pelatuknya. Kartika berjalan mendekat dan menunjuk dahinya sendiri. Tapi begitu kau menarik pelatuk itu, kau bukan lagi sekadar perwira korup, kau adalah pembunuh atasan. Hukuman mati di tempat. Jika kau ingin mengakhiri nyawamu yang berharga itu di sini, silakan. Ujung jari Budi bergetar hebat. Keringat dingin membasahi gagang pistolnya. Ia adalah seorang pengecut. Ia tidak ragu mengirim prajuritnya ke dalam bahaya, tetapi ia gemetar ketakutan saat harus mempertaruhkan nasibnya sendiri. Klang. Bukan suara tembakan. Itu adalah suara pistol yang terlepas dari tangan lemas Budi dan jatuh ke atas meja. Menyedihkan. Bahkan tidak punya nyali untuk menarik pelatuk. Bagaimana kau bisa memimpin sebuah divisi? Atas isyarat dingin dari Kartika, anggota Denpom menerkam Budi seperti binatang buas. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku ini kolega Panglima. Berikan teleponnya. Budi meronta-ronta, tetapi ia tak berdaya. Lengannya dipelintir dan sebuah borgol perak melingkar di pergelangan tangannya. Pangkat Mayor Jenderal yang tadinya bersinar angkuh di bahunya kini terlihat kusam dan memalukan. Koridor di luar menjadi riuh. Para perwira staf berdatangan dengan wajah pucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Panglima divisi mereka diseret seperti penjahat. Budi, melihat anak buahnya, berteriak putus asa. Apa yang kalian lihat? Tangkap perempuan gila itu. Tetapi tak seorang pun bergerak. Mereka semua tahu tentang kebusukan Budi Santoso. Mereka hanya diam karena takut. Kini, saat kekuasaannya runtuh, mereka secara naluriah berbalik untuk menyelamatkan diri. Kartika menghentikan para prajurit Denpom dan berbalik menghadap para perwira yang membeku. Lihat baik-baik. Inilah akhir dari seseorang yang menganggap anak buahnya sebagai properti pribadi dan menjadikan tentara sebagai alat untuk kepentingannya. Wibawa seorang komandan tidak berasal dari bintang di pundaknya, tetapi dari pengabdian dan tanggung jawabnya pada anak buah. Siapapun yang melupakan itu, tidak pantas mengenakan seragam ini. Ia kembali menatap Budi dengan pandangan menghina. Kau akan diadili di mahkamah militer. Penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan percobaan pembunuhan terhadap prajuritmu sendiri. Akan kupastikan kau membusuk di penjara. Lihat saja, Kartika. Kau tidak akan selamat. Ancam Budi. Bawa dia pergi, perintah Kartika, mengibaskan tangannya. Ruang kerja Pangdiv kini sunyi senyap. Kekacauan di dalamnya menjadi saksi bisu badai yang baru saja berlalu. Kartika menghela napas panjang. Bukan rasa kemenangan, melainkan rasa getir yang terasa. Boroknya telah diangkat, tetapi menyembuhkan lukanya adalah tugas mereka yang tersisa. Asisten operasi. Kolonel Iwan yang bersembunyi di balik lemari melompat kaget. Siap, kau juga akan diperiksa. Tapi sebelum itu, ada yang harus kau lakukan. Kartika menunjuk keluar jendela. Di lapangan, para prajurit masih menunggu tanpa tahu apa yang terjadi. Segera umumkan ke seluruh unit. Semua latihan dihentikan. Malam ini, sediakan makanan istimewa untuk seluruh prajurit. Sate kambing dan nasi goreng. Minuman ringan sepuasnya. Tapi, anggarannya. Pangdam.
Kartika menginjak pulpen mewah milik Budi yang jatuh di lantai. Gunakan dana taktis Pangdam yang sudah disita, kalau kurang, pakai uang gajiku. Pastikan anak-anak itu makan sampai kenyang. Paham? Si siap. Mengerti? Pangdam. Untuk pertama kalinya, suara Kolonel Iwan bukan dipenuhi rasa takut, melainkan rasa hormat. Kartika mengenakan baretnya dan melangkah keluar. Di punggungnya, cahaya senja kemerahan membentang panjang. Ia tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perang yang jauh lebih besar. Mencabut satu ekor cicak, seperti Budi tidak akan menghancurkan kartel korupsi yang sudah mengakar kuat. Namun, setidaknya hari ini, di garis depan Natuna, keadilan telah menunjukkan wujudnya. Bab 4, Perang Bintang. Malam harinya, di markas Kodam V, Nusantara, Letjen Kartika Wulandari duduk di sofa, membolak-balik buku kas bersampul kulit merah yang disita. Ini bukan sekadar buku kas. Ini adalah kotak Pandora yang berisi kebusukan di tubuh Angkatan Darat. Penggelapan BBM senilai miliaran rupiah hanyalah permulaan. Daftar suap untuk promosi jabatan, kolusi dengan pemasok logistik yang curang, hingga dana gelap yang dibuat dari pemotongan anggaran kesejahteraan prajurit. Budi Santoso lebih mirip bos organisasi kriminal daripada seorang tentara. Tuk, tuk. Kolonel Surya Wirawan masuk dengan wajah tegang. Pangdam, tamu tak diundang dari Mabesat telah tiba. Brigadir Jenderal Hartono, dari Direktorat Ajudan Jenderal. Dia adalah senior Akmil Budi Santoso, dan salah satu pentolan cincin emas. Dia memaksa untuk bertemu sekarang juga. Biarkan dia masuk, kata Kartika dingin. Macan yang datang sendiri ke kandangnya tidak perlu dihalangi. Begitu pintu terbuka, Brigjen Hartono masuk tanpa memberikan hormat. Ia duduk di seberang Kartika dengan angkuh. Letjen Kartika, tindakan Anda sudah keterlaluan. Menangkap seorang pangdiv seperti binatang. Citra Angkatan Darat hancur di mata publik. Kartika meletakkan cangkir tehnya perlahan. Citra? Apakah memberantas penjahat merusak citra? Atau di mata Anda, koruptor itu adalah prajurit teladan? Jaga ucapan Anda. Maijen Budi masih belum terbukti bersalah, menangkapnya tanpa prosedur adalah penyalahgunaan wewenang. Belum pernah ada presidennya? Maka hari ini, akulah yang akan menciptakan presiden itu, balas Kartika tajam. KUHPM Pasal 111 Ayat 2. Dalam situasi perang atau jika ada kemungkinan bukti dihilangkan, atasan berhak melakukan penangkapan langsung. Tindakan Budi yang membahayakan nyawa prajurit adalah tindakan subversif, setara dengan situasi perang. Hartono terdiam. Ia mencoba mengancam dengan menyebut nama ayah Budi, seorang purnawirawan jenderal berpengaruh. Kartika tertawa sinis. Jadi kalau ayahnya bintang 4, anaknya boleh mencuri? Ini negara hukum, bukan kerajaan. Ia melemparkan buku kas merah itu ke meja di depan Hartono. Brigjen, aku tahu kenapa kau datang kemari malam-malam. Bukan karena kau khawatir pada Budi, tapi karena kau takut namamu, Hartono, yang tercetak di salah satu halaman buku ini, akan terungkap ke publik. Mata Hartono bergetar. Itu fitnah. Fitnah? Lalu bagaimana dengan set stick golf Honma seharga 50 juta rupiah yang kau terima dari Budi bulan lalu? Itu juga tanda cinta junior pada seniornya? Wajah Hartono pucat seperti mayat. Wanita ini tahu segalanya. Pilih, kata Kartika mengancam. Pergi dari sini dan besok pagi serahkan dirimu ke Puspomat, atau malam ini juga kau menyusul Budi di sel tahanan. Hartono berdiri dengan gemetar karena marah dan takut, lalu membanting pintu saat keluar. Kolonel Surya masuk dengan cemas. Pangdam, dia pasti akan melakukan serangan media. Tidak masalah, jawab Kartika dingin. Sebelum mulut mereka berbunyi, kita yang akan meledakkan bomnya. Ia mengeluarkan sebuah USB dari laci. Ini adalah tali kekang mereka. Kirim ini langsung ke tim investigasi khusus Kementerian Pertahanan. Jangan lewat Mabesat. Besok pagi jam 8, kumpulkan seluruh komandan satuan, perintahnya. Kita akan memulai inspeksi besar-besaran di seluruh jajaran Kodam V, Nusantara. Kita mulai dari membersihkan rumah kita sendiri. Bab 5. Perburuan terakhir. Keesokan harinya, di lapangan upacara Divisi 6, Letjen Kartika berpidato di hadapan ribuan prajurit. Tanpa teks, ia berbicara dengan suara lantang. Prajurit Elang Biru,
Panglima kalian sebelumnya telah dicopot. Alasannya satu, ia mengkhianati sumpahnya sebagai seorang komandan. Mulai hari ini, semua latihan yang bersifat seremonial dan pameran ditiadakan. Ingat, lumpur di sepatu tempurmu lebih terhormat daripada semir di sepatu PDH-mu. Keringatmu harus tumpah di medan laga, bukan di lapangan upacara. Mengerti? Siap, mengerti. Gema suara prajurit mengguncang Natuna. Tiba-tiba, konvoi mobil hitam dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Puspomat, menerobos masuk. Komandannya, seorang brigadir jenderal, menghampiri Kartika dengan angkuh. Letjen Kartika, atas perintah KSAD, kasus Maijen Budi Santoso kami ambil alih, serahkan tersangka dan semua barang bukti sekarang juga. Kartika menatapnya dingin. Tersangka boleh kau bawa, tapi barang bukti, tidak satu lembar pun akan kuserahkan. Ini pembangkangan. Ini bukan sekadar kasus penggelapan, balas Kartika. Ini menyangkut logistik yang terkait dengan rencana pertahanan Kodam. Ini adalah tindakan subversif yang mengancam kesiapan tempur. Penyelidikan atas kesiapan tempur adalah wewenang mutlak Pangdam, dan itu berada di atas wewenang tim penyidik. Logika Kartika sempurna. Kata pertahanan dan kesiapan tempur membuat tim penyidik itu tak berdaya. Brigjen dari Puspomat itu hanya bisa pergi dengan tangan hampa. Saat mobil mereka menjauh, Kartika berbisik pada Kolonel Surya, sampaikan pada mereka. Salinan dari buku kas itu sudah kusebar sebagai asuransi ke beberapa media terpercaya dan anggota Komisi 1 DPR. Jika mereka mencoba menyentuhku, separuh jenderal di Mabesad akan rontok seperti daun kering. Malam itu, Indonesia gempar. Pengakuan Letjen Kartika yang disiarkan di televisi nasional tentang kebobrokan di pucuk pimpinan Angkatan Darat memicu kemarahan publik. Istana dan Mabesad dibanjiri telepon. Di sebuah tambang batu tua yang terbengkalai di Banten, pertemuan rahasia diatur. Kartika, yang dijebak untuk menyerahkan bukti asli, datang seorang diri, namun, yang menunggunya adalah Maijen Haryono, Kepala Staf Logistik Angkatan Darat, bersama belasan preman bayaran. Harusnya kau diam saja, Kartika, kata Haryono sambil menyeringai. Sekarang, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Habisi dia. Para preman itu maju dengan pisau dan stik baseball. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Dalam sekejap, Kartika bergerak seperti hantu. Pukulan, tendangan, kuncian gerakannya efisien dan mematikan. Dalam 3 menit, semua preman itu terkapar, mengerang kesakitan dengan tulang-tulang yang patah. Ia adalah mesin pembunuh yang ditempa oleh Kopassus. Sekarang giliranmu, kata Kartika sambil mendekati Haryono yang gemetar ketakutan. Ia menampar wajah jenderal itu 2 kali. Ini untuk jatah makan prajuritku, dan ini untuk solar yang kalian curi. Tiba-tiba, sirine meraung-raung mengepung area itu. Tim gabungan Puspomat dan intelijen pertahanan menyerbu masuk, menangkap Haryono dan komplotannya. Ini jebakan, teriak Haryono. Bukan jebakan. Ini perburuan, kata Kartika pada Kolonel Surya. Ia melemparkan koper yang seharusnya berisi bukti. Isinya hanya kertas kosong. Bukti aslinya sudah ada di tangan redaksi Metro TV. Nikmati berita utama jam 9 malam nanti. Itu adalah strategi yang sempurna. Memancing para predator keluar dari sarangnya, lalu menghancurkan mereka dengan opini publik. Epilog, Fajar Baru Sang Elang. Keesokan paginya, Kartika dipanggil menghadap KSAD, Jenderal Soetanto, di Mabesat. Ruangan itu terasa dingin dan tegang. Letjen Kartika, kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau mempermalukan seluruh Angkatan Darat, bentak KSAD. Yang terhormat Jenderal, yang mempermalukan korps ini bukanlah saya yang mengungkap kebenaran, tetapi para parasit yang menggerogotinya dari dalam, jawab Kartika tanpa gentar. KSAD mengancam akan membawanya ke mahkamah militer. Tapi Kartika sudah menyiapkan kartu truf terakhirnya. Ia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Ini adalah daftar permintaan promosi yang ditulis oleh Budi Santoso. Versi yang saya berikan ke media sudah saya sunting. Di versi aslinya, ada beberapa nama petinggi yang saya hapus demi menjaga kehormatan terakhir Angkatan Darat. KSAD membuka amplop itu. Matanya terbelalak. Di baris teratas daftar itu, dengan lingkaran merah, tertera namanya sendiri. Apa ini?
Saya tidak pernah menerima uang dari mereka. Jenderal memang tidak menerima secara langsung. Tapi biaya kuliah putra jenderal di luar negeri selama 3 tahun terakhir ditransfer dari salah satu rekening samaran milik Budi Santoso. Atas nama donasi. KSAD terkulai di kursinya. Skakmat. Pilih, Jenderal, kata Kartika. Bersama saya membersihkan borok ini dan membangun kembali kehormatan Angkatan Darat, atau pensiun dalam aib sebagai bagian dari sejarah kelam korps ini. Jenderal Suetanto menatap Kartika lama, lalu menghela napas panjang. Kau lebih baik dariku. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku akan mendukungmu. Beberapa bulan kemudian, angin perubahan berhembus di Natuna. Divisi 6 telah terlahir kembali. Latihan menjadi lebih realistis, dan kesejahteraan prajurit menjadi prioritas utama. Di sebuah pos jaga terdepan yang menghadap Laut Natuna Utara, Letjen Kartika bertemu kembali dengan prajurit muda yang dulu kakinya cedera. Pergelangan kakimu sudah sembuh? Tanya Kartika. Siap, Pangdam. Berkat Anda, saya sudah pulih total. Terima kasih, karena tidak meninggalkan kami, kata prajurit itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak perlu berterima kasih, jawab Kartika sambil menatap Cakrawala. Melindungi anak buah adalah tugas utama seorang komandan. Sama alaminya seperti bernapas. Dalam perjalanan pulang, Kolonel Surya melaporkan bahwa Budi Santoso divonis 15 tahun penjara dan seluruh jaringan cincin emas telah dibubarkan. Ia juga menyebutkan tawaran dari istana dan partai politik yang ingin merekrut Kartika. Kartika hanya tersenyum tipis. Surya, politikku hanya satu. Hancurkan siapapun yang berani mengancam kedaulatan negara ini, dan pastikan prajuritku bisa tidur dengan perut kenyang dan punggung yang hangat. Tempatku bukan di bawah kubah gedung parlemen. Tempatku di sini, di medan laga yang berdebu ini. Mobil jeep itu melaju kencang, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Di bawah langit Natuna yang cerah, 3 bintang di pundak Kartika Wulandari berkilauan. Itu bukanlah simbol kekuasaan, melainkan simbol tanggung jawab yang dengan bangga ia emban. Kisah sang prajurit sejati baru saja dimulai.